Kita ketemu lagi pada sore ini, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah pada ngaji semua ya? Sudah. Kita lanjutkan. Yusuf, tolong duduknya yang bagus, jangan nongkrong-nongkrong. Nanti kalau melotrok malah bahaya. Oke, kemarin kita sampai mana ceritanya ya? Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan karena apinya menjadi dingin. Kemarin ceritanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, apinya berubah menjadi dingin. Anak-anak, hari ini judulnya adalah, kalau cerita sendiri itu siapa namanya sih? Win, nanti tak suruh sini cerita. Pak Musin ya duduk sana ya. Makanya didengerin. Jadi sekarang ceritanya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Ketika Nabi Ibrahim kemarin diselamatkan oleh Allah, api yang menyala-nyala, yang panas, ternyata berubah menjadi dingin. Jika Allah berkehendak, apapun itu pasti terjadi, dan manusia tidak akan pernah mampu untuk menghalangi. Itu karena Allah cinta sama Nabi Ibrahim. Begitu juga anak-anak, kalau dicintai oleh Allah, pasti apapun yang diinginkan oleh kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya, besok kalau gede pengen jadi dokter siapa ngaco? Ada yang pengen. Kalau pengen jadi dokter, maka usahanya harus sering sholat dan berdoa sama Allah. Kalau tengah malam bangun sholat 2 rakaat sholat tahajud, minta sama Allah supaya doanya dikabulkan. Ya Allah, kabulkanlah doaku supaya aku besok bisa menjadi dokter. Allah dengar. Kalau Allah dengar, maka Allah akan mengabulkan doanya Nisa. Begitu juga, ya Allah, aku besok pengen jadi polisi, siapa? Gak ada. Ya Allah, aku besok pengen jadi tentara, siapa? Ya, makanya kalau tengah malam bangun berdoa sama Allah, ya Allah, aku besok pengen jadi tentara. Berdoa, karena yang maha menjadikan itu Allah, bukan manusia. Makanya berdoa, rajin-rajin berdoa kepada Allah. Kenji kok usrak kok nggak anteng itu, tak pindah sini loh nanti. Ya, jadi kita kalau sering berdoa, itu pasti apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya Allah, dinginkanlah api ini. Akhirnya api yang panas menjadi dingin. Api yang panas menjadi dingin. Itu karena Allah cinta sama Nabi Ibrahim. Makanya kalian tuh berlomba-lomba supaya kalian itu dicintai sama Allah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setelah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, Raja Namrud dihancurkan oleh Allah. Raja Namrud dihancurkan oleh Allah. Kenji, nanti kamu duduknya agak ke sana. Nanti kalau rame lagi tak pindah sini. Tak suruh cerita, bisa cerita enggak? Saya udah bisa cerita kok, usrak aja. Nah, ketika Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, Allah menghancurkan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Dari rumah ke rumah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Pada saat itu banyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim menginjak usia tua, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menikah. Pertama dia menikah sama yang namanya Siti Hajar. Jadi Siti Aminah itu nikah sama Siti Saroh apa Siti Hajar? Siti Saroh.
ya Siti Saroh. Ketika dia lama menikah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku anak. Sampai dia usianya tua, Allah pun tidak kunjung memberikan anak. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi sama istri pertamanya, yaitu dengan pembantunya namanya Siti Hajar. Ketika menikah dengan Siti Hajar, akhirnya Siti Hajar hamil dan memiliki anak namanya Ismail. Ismail namanya Nabi Ismail. Terus Nabi Ismail punya saudara yaitu namanya Ishak. Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu kakak kandung, ya kayak Rehan sama Renal gitu ya, satu bapak. Nah, ketika Nabi Ibrahim diberikan anak, Nabi Ibrahim disuruh hijrah oleh Allah, akhirnya anaknya bersama ibunya Siti Hajar. Pada saat itu terjadi musim kemarau yang panas sangat panjang. Terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak burung-burung yang mencari air tidak menemukan air. Ada sapi mencari air tidak menemukan air. Ada unta mencari air tidak menemukan air. Hewan, burung dan lain sebagainya tidak menemukan air. Bahkan pohon-pohon pada gugur daunnya karena apa? Musim kering. Pada saat itu Nabi Ismail itu dia sangat kehausan. Akhirnya ibunya Siti Hajar itu membawa daun mencari air, tidak mendapatkan air. Nah, di situ Nabi Isa itu kakinya mancal-mancal. Ketika kakinya mancal-mancal menendang batu yang ditendang oleh Nabi Ismail kecil, batu itu mengeluarkan 12 mata air. Airnya agung. Airnya besar, akhirnya banyak burung-burung yang minum air tersebut. Ada unta, ada burung, ada kebo, ada sapi dan manusia-manusia berduyun-duyun untuk mengambil air itu sebagai minuman. Karena pada hari itu musim berkepanjangan, banyak hewan yang meninggal dunia karena kehausan. Coba Anda bayangkan, 3 hari Anda tidak minum, kira-kira bagaimana? Haus enggak? Haus. Kalau tidak minum lagi 4 hari, kita bisa meninggal enggak? Bisa. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Makanya jangan menyepelekan air. Siapa yang menyepelekan air, minum air enggak habis, dibuang, maka besok di hari kiamat itu dia akan hausnya luar biasa. Tenggorokannya panas karena haus, akhirnya tercekik dan meninggal dunia. Makanya kalau ada air dieman-eman, dan juga jangan bermain air. Air itu dieman-eman, karena air itu adalah sumber kehidupan. Kalau ambil aqua, minum, habiskan, jangan mubadir. Kalau dibuang berarti yang membuang air itu temannya setan, besok bersama setan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kira-kira yang mau berteman dengan setan masuk neraka? Yusuf mau? Ambon mau? Fatir? Kenapa tidak mau masuk neraka? Karena di neraka itu kita dibakar, panas, ya. Banyak besok manusia-manusia yang tidak sholat, tidak ngaji, itu akan dibakar oleh malaikat jinni, malaikat jabaniyah. Malaikat itu menyeramkan, punya taring, menyeramkan, seperti hewan yang guala dan tidak punya belas kasihan. Jadi kalau melihat orang yang tidak sholat, tidak ngaji, malaikat langsung mencengkiwing, langsung dilempar ke dalam neraka, dan akhirnya manusia itu akan terbakar. Maka jangan sampai kalian besok menjadi temannya setan gara-gara minum air tidak dihabiskan. Kalau minum air dihabiskan. Nah, ketika itulah air, sumber mata air dari batu yang ditendang kakinya Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ismail itu mendapat julukan anak yang spesial, yaitu anak keturunan Nabi Ibrahim yang mendapatkan mukjizat. Mukjizatnya adalah kakinya mampu mengeluarkan air dari batu. Kakimu mancal watu iso keluar banyune ndak? Nah, Ambon
Nah, Anda mungkin, karena apa? Kakimu beda sama kakinya Ismail. Ya, Yusuf apalagi. Surya tidak mungkin. Makanya ini adalah sebuah cerita yang sangat bagus sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim itu hijrah dan belum ketemu sama Ismail. Maka Ismail ini adalah anak yang ganteng, imut, dan anak yang nantinya akan menjadi seorang nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ketika itulah air sampai sekarang itu masih mengalir. Di mana? Di Mekah, atau sekarang ini bisa disebut sebagai air Zam-Zam. Air jika diminum apabila sakit perutmu, ketika minum air tersebut maka sakit perut itu akan sembuh. Apabila panas dalam, perutnya panas dalam, tenggorokannya panas dalam, minum air tersebut maka panas dalamnya akan sembuh. Ya, maka ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail. Kepada siapa? Nabi Ismail. Maka tirulah Nabi Ismail, tirulah Nabi Ibrahim menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah, supaya kalian besok di hari kiamat bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.